Assalamualaikum anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menyederhanakan bilangan akar. Nah, untuk pertemuan kali ini sebelumnya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, insya Allah nanti kalian akan bisa membedakan bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian kalian juga dapat menentukan bilangan akar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyederhanakan bilangan akar. Baik, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan mengenal apa itu bilangan real. Bilangan real adalah bilangan nyata. Nah, bilangan real sendiri ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, yang sering kita temui adalah bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, dengan M dan N adalah bilangan bulat. Nah, dan N sendiri tidak sama dengan 0. Contohnya adalah negatif 2, negatif 1, negatif 2 per 3, 0, kemudian akar 4 per 9. Nah, di sini ada akar 4 per 9. Kok bisa ini disebut sebagai bilangan rasional? Iya, karena akar 4 sendiri itu hasilnya 2, akar 9 itu hasilnya 3. Maka akar 4 per 9 ini sama dengan 2 per 3. Jadi disebut dengan bilangan rasional. Kemudian ada juga bilangan pecahan, 7 per 8. Kemudian ada lagi 1, angka 9. Nah, bilangan rasional ini banyak banget, sampai dengan tidak terbatas. Lalu, apa bedanya bilangan rasional dengan bilangan irasional? Nah, bilangan irasional sendiri, pengertian adalah suatu bilangan bentuk akar yang tidak dapat disederhanakan kembali dalam bentuk pecahan M per N. Jadi kebalikannya ya. Dengan M dan N adalah bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Contohnya ada akar 2, akar 7, akar 11. Nah, bagaimana kita bisa membedakan apakah ini bilangan rasional ataukah ini bilangan irasional? Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya untuk mengingat kembali di bentuk akar. Nah, ingat kembali pada pertemuan selanjutnya ini Ibu pernah bilang nih, ada A pangkat 1 per 2. Ternyata kalau ada A pangkat 1 per 2 sama dengan akar dari A. Ya. Nah, sekarang bentuk akar itu apa? Bentuk akar adalah suatu bilangan yang merupakan bilangan irasional. Jadi ini bilangan irasional ya, bentuk akar ini. Nah, kita akan cari tahu kembali bentuk-bentuk akar itu kayak gimana sih? Lalu apa bedanya bentuk akar dengan yang lainnya? Nah, yang pertama ada akar 1. Akar 1 itu berarti 1. Kemudian ini berarti bukan bentuk akar ya, karena di sini ternyata akar 1 itu ya hasilnya 1, maka ini bukan bentuk akar. Kemudian yang kedua, ada akar 2. Akar 2 ini baru disebut dengan bentuk akar ya. Nah, ini disebut dengan bentuk akar. Selanjutnya akar 3 gimana? Akar 3 di sini juga disebut dengan bentuk akar ya. Nah, ini disebut dengan bentuk akar. Akar 4 gimana? Coba kita cari deh kombinasi bilangan yang bilangannya sama, kemudian kalau dikalikan hasilnya 4. Berarti bilangannya berapa? 2 kali 2. Nah, 2 dengan 2 ini kan bilangannya sama kan? 2 kali 2, 4. Berarti si akar 4 ini kan hasilnya 2. Nah, 2 ini berarti bukan bentuk akar. Ya, bukan bentuk akar. Kenapa? Karena tadi dia ada bagiannya ya, kayak angka 1 gitu ya, itu juga bukan bentuk akar. Selanjutnya akar 5. Akar 5 ini bentuk akar, kemudian akar 6, ini bentuk akar, akar 7, nggak ada kombinasi bilangan angka yang sama menghasilkan angka 7 kan, ini juga bentuk akar, kemudian akar 8, akar 8 ini 4 kali 2. Nah, bilangannya nggak sama kan? Tadi syaratnya bilangannya harus sama. Maka dari akar 8 ini juga bentuk akar. Akar 9, pasti ada yang sama nih. Apa angkanya? Betul, angka 3 dengan angka 3. Angka 3-nya angkanya sama, 3 kali 3 9, dan bilangannya sama, berarti akar 9 itu adalah 3. 10, kombinasi bilangannya berapa? Memungkinkan 2 kali 5, 10 kali 1, jadi nggak ada ya. Jadi ini adalah bilangan bentuk akar. Kemudian akar 11, 1 kali 11 saja, berarti ini bentuk akar. Akar 12.
4 kali 3, 6 kali 2, 1 kali 12. Jadi nggak ada angka yang sama, berarti ini juga bentuk akar. Akar 16, bilangan yang samanya berarti apa? 4 kali 4, berarti akar 16 itu 4. Kemudian akar dari 25, 5 kali 5, 25 gitu ya. Berarti ini juga 25, bukan bentuk akar, karena udah ada jawabannya. Akar 36, berarti berapa? 6 ya. Nah, ini dengan di pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian bisa membedakan bentuk akar, mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Kita lanjut selanjutnya. Nah, di pertemuan kali ini kita juga harus mengingat kembali untuk menyederhanakan bilangan akar, kita harus ingat kembali kalau lihat dari ciri-ciri bentuk akar tadi, yang bukan bentuk akar adalah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu apa? Ada 1, ada 4, 9, 16, 25, 36, dan lain sebagainya. Dari mana sih dapat angka-angka ini? Tadi ya, 1 kuadrat berapa? 1. 2 kuadrat? 4. 3 kuadrat? 9. 4 kuadrat? 16. 5 kuadrat? 25. 6 kuadrat? 36. 7 kuadrat? 49. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Jadi ternyata bilangan kuadrat ini erat kaitannya dengan bilangan akar. Nah, akan jauh lebih baik untuk menyederhanakan bilangan atau bentuk akar. Nah, cara menyederhanakannya Ibu kasih tips. Coba silahkan kalian buat di Microsoft Excel. Kalian punya buku punya panduan ya untuk memudahkan menyederhanakan, karena rata-rata kesulitannya gimana sih cara menyederhanakan bentuk akar. Ternyata tadi satu tips yang pertama adalah kalian harus paham dengan bilangan kuadrat. Yang kedua, buatlah tabel perkalian bilangan kuadrat. Contoh di sini Ibu ambilnya di Excel ya. Mungkin di pelajaran TIK kalian udah bisa menentukan perkalian ini menggunakan rumus ya. Nah, yang pertama untuk di Excel ini ada 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. Nah, kalau kalian membuat tabel seperti ini, kalian akan mudah nanti ketika menyederhanakan bentuk akar. Ya, kalian akan mudah dalam menentukan bentuk akar. Jadi, kalau kalian belum paham betul, lihat lagi aja bentuk tabel ini, kira-kira disederhanakannya seperti apa. Kayak penggunaan tabelnya, ini untuk awal ya. Untuk awal, kalau kalian udah paham, insya Allah nggak usah lihat lagi tabel kayak gini. Lama-kelamaan, kalau kalian sering latihan, nggak usah lihat tabel juga, udah ngerti sendiri gimana sih cara menyederhanakannya. Kayak di contoh soal, Ibu punya di sini ada akar 44. Akar 44 ini harus bisa dibagi oleh bilangan kuadrat. Nah, bisa dibagi sama bilangan kuadrat berapa? Yang paling dekat dengan paling sederhana biar bisa dibagi dengan bilangan berapa? Coba kita cek di tabelnya. Nah, di tabel di sini 44 adalah 4 kali 11. Berarti akar 44 ini kita ambil di sini adalah 4 kali 11. Nah, seperti yang tadi kita mencari bentuk akar, mana yang bukan bentuk akar. Yang bukan bentuk akar adalah akar 4, maka kita sederhanakan di sini jadinya adalah akar 4 kali akar 11 gitu ya. Akar 4 tadi berapa? Akar 4 itu berapa tadi? 2. Nah, maka kita dapatkan bilangannya 2 akar 11. Kok 11-nya nggak sederhanain, Bu? Nah, tadi kan 11 ini bentuk akar. Berarti di sini ya sudah sampai akar 11 aja, 2 akar 11. Sekarang kita lihat lagi 63. 63 itu bisa dibagi oleh bilangan kuadrat berapa? Bisa dibagi 4 nggak? Oh, nggak bisa. Bisa dibagi 9 nggak? Ternyata bisa. Kita lihat di tabelnya. Ternyata 63 itu adalah 9 kali 7. Nah, kita sederhanakan 9 kali 7. Berarti 63 itu adalah 9 kali 7. Nah, yang bukan bentuk akar apa? Yang bukan bentuk akar adalah akar 9. Ya. Berarti akar 9 kali 7 jadinya adalah akar 9 ini berapa? 3. 3 akar 7. Akar 7 bisa disederhanakan lagi nggak? Tidak, karena ini ada sudah bentuk akar yang paling sederhana. Selanjutnya ada lagi bilangannya adalah 48. Nah, kita cek lagi. 48 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Kemudian, apakah 48 bisa dibagi 16? Bisa. Bu, ini ada 2. Ada 2. Bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 16. Maka alternatif penyelesaiannya bisa dengan 2 cara. Cara pertama, nih, cara pertamanya berarti yang tadi ya,
bisa dibagi 4, bisa dibagi 16. Lihat di sini 48. 48 adalah 4 kali 12. Kita lihat lagi tabel yang di 16. 48 adalah 16 kali 3. Berarti ada dua cara. Nah, tapi mana yang lebih efektif untuk kita gunakan? Apakah dibagi 4 atau dibagi dengan 16? Nah, kalau kita lihat, ternyata akar dari 16 itu kan 4. Jadi kita langsung dapetin bilangannya adalah 4 akar 3. Tapi, kalau yang kita pakai 4 kali 12, akar 4 kali, nah si 12-nya ini belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan lagi. 12 itu berapa? 4 kali 3. Berarti kita 2 kali menyederhanakan. Kalau kita membaginya dengan angka 4, maka akan jauh lebih baik kalau kita sederhanakannya dengan bilangan kuadrat yang paling besar. Tadi yang paling besar antara 4 dan 16 berapa? 16. Maka kita sederhanakannya dengan bilangan kuadrat yang paling besar, yaitu adalah 16. Karena hasil akhirnya sama, tapi caranya lebih panjang yang alternatif penyelesaian 1, yaitu dibagi bilangan kuadrat 4. Ya, jadi kalau misalkan nemukan bisa dibagi oleh bilangan kuadrat beberapa bilangan kuadrat, maka kalian harus sebaiknya memilih bilangan kuadrat yang lebih besar, seperti itu. Oke, untuk mematangkan kembali pemahaman kita coba latihan bersama ya. Di sini ada 10 soal yang bisa kalian kerjakan. Boleh stop video ini untuk mengerjakan soal-soal latihan. Nah, kalau misalkan udah selesai 10 soal, boleh lanjut lagi videonya ya. Oke, 1, 2, 3, stop. Lanjut ya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan soal-soal dari 1 sampai 10, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada akar 175. Akar 175 ini kira-kira bisa dibagi oleh bilangan kuadrat berapa ya? Nah, akar dari 175. Ini tips yang keberapa nih di video ini? Kalau belakangnya 5, berarti bisa dibagi oleh 25. Gampang nih ya. Akar 175 udah pasti bisa dibagi oleh bilangan 25. Maka jawabannya adalah 25 kali berapa nih? 25 kali 7, maka jawabannya adalah 5 akar 7. Selanjutnya, bilangannya adalah akar 147. Akar 147 bisa dibagi bilangan berapa? Nah, ternyata bilangannya adalah 49 kali 3. Akar dari 49 adalah 7. Jadi 7 akar 3. Akar dari 300 paling gampang nih, berarti bisa dibagi 100 ya. 100 kali berapa biar jadi 300. 100 kali 3. Maka akar dari 100 adalah 10 akar 3. Kemudian akar dari 99, tentu saja bisa dibagi 9. 9 kali 11, maka jawabannya adalah 3 akar 11, 80. Ingat nih yang 80, bisa dibagi 4. Bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 16. Ingat, kita pilih yang mana harus bilangan kuadrat yang lebih besar. Maka jawabannya adalah 16 kali 5 atau 4 akar 5. Akar dari 112, berarti berapa nih? Akar 16 kali akar 7, jawabannya 4 akar 7. Kemudian akar 225, ingat kalau belakangnya 5, berarti bisa dibagi oleh 25. 25 kali berapa? 25 kali akar 9. Nah, loh, kalau kalian nggak tahu ini bilangannya kayak gimana, berarti dua-duanya akar ya. Jadi nggak selalu menyederhanakan bentuk akar itu hasilnya akar lagi. Bisa juga bentuknya adalah bilangan bulat. Maka jawabannya adalah 15. Karena akar 25 kali akar 9, berarti akar 255, akar 9-nya adalah 3, maka 5 kali 3 jawabannya 15. Nah, di sini ada akar 180. Ingat, harus bisa dibagi oleh bilangan kuadrat terbesar. Ya. Nah, di sini adalah 36. Karena bisa dibagi 4 juga, bisa dibagi 36 juga. Kita ambil yang paling besar, 36. Jadi 6 akar 5. 245, ingat lagi, kalau belakangnya 5, berarti bisa dibagi 25. Nah, berarti jawabannya 49 kali 5. Ini tips juga ya, salah satunya berarti pasti belakangnya 5. Akar dari 600, mengulang lagi angka yang 300, berarti 100 kali 6. Maka jawabannya adalah 10 akar 6. Seperti itu anak-anak.
Dan ini adalah latihan bersama, kita kerjakan bareng-bareng. Nah, untuk tugas kalian di Google Classroom, kalian bisa mengerjakan latihan mandiri. Nah, latihan mandirinya, Untuk latihan mandirinya, ini ya, kalian bisa kerjakan di Google Classroom-nya tentang soal cara menyederhanakan bentuk akar. Tadi ada spoiler ya, kayaknya ada jawabannya agak-agak kelihatan, tapi mudah-mudahan bisa diedit setelah ini. Baik, ini adalah latihannya, latihan mandirinya. Kerjakan di buku tulis, foto hasilnya, dan unggah di Google Classroom. Baik anak-anak, seperti itu untuk video kegiatan kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.